ولا تعلم تعليم التذكر تذكير النفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى والهدى الرشد فلا الخير تقام رضا الكتب وصحبه ونمس فاطمة ونمو بها شفينا رسول الله ومحمد بن عبد السلام وأرواح آبائه إخواني من الأنبياء مرسلين المشايخ الدين وقالهم أسرارهم أنوارهم والعلوم الآخر بكل نية صالح خيرات الدنيا والآخرة وخاتما للمرتها فيها ثم بفضل الله ورضا كاملة أرزق وافرة إسيبا نوية خربرية وعلى ما روى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ثم الجنس ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا نبينا وقرتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم إنسان إلى الدين وعلينا ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. والحمد لله Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, dan khusus nikmatul iman, Islam, nasihat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, dan khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran, masih di dalam rangkaian ayat Durarul Quran, mutiara Al-Quran, tentang syariah, tentang cara menyembah pada Allah SWT. Di adab kita berada di rangkaian ayat-ayat Durarul Quran dalam surah At-Taubah. Itu rangkaian terakhir dari surah At-Taubah. Di ayat penutup surah At-Taubah itu 128, 129 di surah At-Taubah. Surah itu tutup dengan dua ayat yang sering kita dengar dan kita baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sampai akhir surat. Maka ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasulun, seorang Rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, jadi dari manusia, atau dari diri kalian sendiri, yang dari bangsa Arab. Wahai ini, walaupun dikhususkan pada orang-orang Quraisy ketika itu, karena awal diutusnya beliau adalah di Makkah. Dari diri kalian sendiri. Dan yang kalian tahu nasabnya, kalian tahu asal-usulnya. Ini minal Arab, dari Bani Ismail, dari Bani Adnan, daripada Bani Kinanah, daripada Bani Quraisy, itu Fihir, dan dari Bani Hashim, dari keturunan Ismail alaihissalam. Dan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa tidak ada dari Arab satu kabilah pun kecuali telah melahirkan Rasulullah SAW. Dan bagi beliau, pada kabilah-kabilah Arab itu terdapat hubungan dengan beliau Rasulullah SAW, karena kawin mawin dengan antara Quraisy dan Bani Ismail juga dengan orang-orang Arab yang lain, sehingga terjalin hubungan. Maka dikatakan oleh Abbas tidak ada satu
kabilah pun kecuali ikut melahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan beliau menikah dari beberapa kabilah sehingga itu juga membangun jaringan untuk dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dan itu juga pendapat Ibnu Abbas tadi juga itu yang sering dikutip oleh para ahli tafsir termasuk di Sahih Bukhari ketika bicara tafsir tentang ayat "Amma ma as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah." Ya, di situ ada beberapa pendapat. Tidak ma as'alukum alaihi ajran. Saya tidak meminta kepada kalian itu pahala upah kecuali mawaddata fil qurbah, kecuali karena kecintaan kepada kerabat. Atau kecuali kecintaan kepada kerabat. Bagian tabi'in menukil pendapat tentang mawaddah fil qurba itu ai qurba ali Muhammad. Rasul ini kerabatnya keluarga Rasulullah, maksudnya kerabat dan keluarga Rasulullah SAW. Tapi Ibnu Abbas mengatakan ajiltah, kau tergesa-gesa. Katanya Ibnu Abbas, ini riwayat di Bukhari. Kata Ibnu Abbas, maksudnya qurba itu adalah tidak ada satu kabilah pun kecuali di situ Rasulullah SAW punya kerabat. Itu maksudnya ilal mawaddah fil qurba. Ini saya tidak meminta. Jadi kalau menurut tafsir Abdullah bin Abbas itu makna mawaddah fil qurba termasuk di sini dinukil juga tafsiran seperti itu untuk menjelaskan min anfusikum, untuk menjelaskan kalimat bahwa Rasulullah itu dari kelompok kalian sendiri. Itu bahwa tidak ada satu kabilah pun kecuali ikut melahirkan daripada beliau SAW karena jejaring daripada keturunan datuk-datuk beliau SAW itu mencakup berbagai macam kabilah di Arab. Hingga tidak ada satu pun kecuali ikut melahirkan beliau. Maka mengikuti penafsiran ini, nanti ilal mawaddah fil qurba, itu mengikuti itu berarti tafsirannya saya tidak minta upah kepada kalian dalam dakwah kalian, dalam dakwah saya ini, kecuali yang mendorong dakwah saya ini adalah kekerabatan itu. Kekerabatan itu yang mendorong saya menyeru kalian. Karena tidak ada kecuali ada kerabat dengan Rasulullah. Dan beliau lebih utama lagi disuruh untuk menyeru kerabat sebelum orang lain. Kerabat beliau SAW. Itu makna mawaddah fil qurba. Walaupun ada juga yang memaknai tafsiran lain mawaddah fil qurba ini qurba ali Muhammad, ini keluarga Rasulullah SAW. Ini kecuali kecintaan. Saya tidak minta upah pada kalian, kecuali kecintaan pada keluarga saya. Pada keluarga saya, kata Rasulullah SAW. Maka dikatakan lagi di situ makna min anfusikum menurut tafsiran Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu. Maknanya adalah lam yusibu syai'un min adatil jahiliyah. Bahwa Rasulullah itu termasuk min anfusikum adalah termasuk apa? Telah diutus seorang Rasul min anfusikum dari diri kalian sendiri. Dalam qiraat yang syad itu min anfasikum. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas dan Zuhri dan juga Ibnu Muhaisin min anfasikum, yakni dari orang yang terbagus dari kalian. Kalau dibaca min anfasikum. Tapi itu qiraat syadz. Yang tidak boleh membaca dengan qiraat syadz itu. Cuma qiraat syadz masih dipakai untuk membantu pemahaman, membantu penafsiran Quran. Qiraat yang nyeleneh. Itu membaca min anfusikum, min anfasikum. Rasulun min anfasikum. Seorang rasul dari orang yang terbagus dari kalian. Nah, sedangkan Sayyidina Muhammad dan Ja'far Shadiq menafsiri min anfusikum itu artinya tidak tersentuh dari kelahiran jahiliyah. Sama sekali mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu didukung dengan riwayat dari Bukhari yang sahih. Di Sahih Bukhari beliau sendiri mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ulidtu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta qarni alladhi kuntu fi."
Ungkamakul sosan. Saya dilahirkan dari generasi yang terbaik. Dari mulai Adam sampai generasi yang saya dilahirkan di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sendiri mengatakan begitu dalam Sahih Bukhari. Dan ini sahih hadisnya. Saya dilahirkan, dikeluarkan dari sebaik-baik generasi. Di setiap generasi. Dan tidak mungkin dikatakan sebaik-baik generasi sedangkan itu orang yang syirik atau orang yang kafir. Jelas tidak mungkin. Bagaimana bisa dikatakan kesyirikan, kekafiran itu baik? Maka maknanya jelas. Bahwa saya dilahirkan dari generasi terbaik, maknanya jelas. Itu terjaganya daripada nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam banyak hadis beliau juga mengatakan ma waladani min sibai al-jahiliyah syai'un ma waladani illa nikahun kan nikahil Islam. Sebenarnya riwayat Abdullah bin Abbas diriwayatkan juga oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Mawala dan misal al-jahiliyah syai'un." Tidak melahirkan saya sedikit pun dari sifah dari pernikahan jahiliyah. Sedikit pun. Sifah itu artinya zina atau hubungan yang selain nikah yang resmi itu sifah. Jadi ada safaha artinya menumpahkan. Au daman masfuhan. Daman masfuh. Sama yasfahu. Masfuh. Jadi darah yang ditumpahkan, darah yang mengalir. Sifah ini menumpahkan air mani tanpa ada hubungan nikah resmi, itu namanya sifah. Lawan dari nikah adalah sifah. Nah, dikatakan mawala dari syai'un min sifal jahiliyah. Tidak melahirkan saya, kata beliau SAW. Sedikit pun daripada sifahnya orang halul jahiliyah. Mawulitu mawaladani ila nikahun. Kan nikah Islam. Tidak melahirkan saya kecuali nikah seperti nikah Islam. Dan itu dikuatkan oleh riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari juga. Siti Aisyah menceritakan bahwa nikah zaman jahiliyah itu ada 4 macam. Yang satu nikah seperti nikah Islam sekarang ini, kata Siti Aisyah, seperti nikah Islam. Yang satu lagi itu nikah istibdha. Alhamdulillah, pinjam-meminjam pasangan. Tadi kalau dilihat itu ada bibit unggul, setelah dia suci dari suaminya ini, dari Zaid, dia suruh pergi kepada laki-laki fulan sehingga dikumpul. Ini nikah istibdha. Terus ada nikah namanya la ilaha illallah, syighar. Nikah tanpa mas kawin. Ya cuma tukar-menukar. Ini nikah sama saudaranya, ini nikah sama saudarinya. Tukar-tukaran tanpa ada mas kawin. Nikah syighar. Ada nikah, yaitu nikah baghaya. Ya. Jadi ini dia kumpul, ada nikah lagi. Yang 4 syighar itu nggak termasuk yang keempat ini. Yang satu itu, yang ketiga itu nikah. Jadi dia kumpul dengan beberapa laki-laki. Tertentu tadi jumlahnya 3, 5, berapa laki-laki. Tanpa nikah. Tadi ketika hamil, dia tunjuk laki-laki yang paling dia cintai dan itu aturannya nggak boleh menolak. Nggak boleh menolak untuk tanggung jawab atas anaknya. Yang terakhir nikah jahiliyah ada nikahul baghaya. Itu pelacur, naudzubillah. Dia ada pasang bendera di rumahnya. Naudzubillah, itu siapapun yang mau dia masuk. Dan itu nanti kalau dia hamil, dia tuduh siapa yang dia sukai daripada wanita laki-laki yang pernah kumpul sama dia. Ini nikah jahiliyah. Maka Allah hapuskan semua nikah itu, kata Siti Aisyah, kecuali nikah yang pertama yaitu nikah Islam. Ini nikah Islam ini sudah ada sejak zaman jahiliyah karena peninggalan mungkin Allah alam dari Nabi Allah Ibrahim, nikah yang secara syar'i. Nah, dari sini beliau mengatakan saya tidak dilahirkan kecuali dengan nikah Islam, seperti nikah Islam. Ini nikah yang pertama tadi, sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu yang diabadikan juga oleh Syekh Abdul Rahman Nadibai dalam maulid tibanya. Dan walam yazalillahu mutaqiluni min aslabin fakhirah tahirah ila ramil zakiyatil fakhirah adakhrajani Allah min bani abawiyah
malam yaltaqi ala sifahin qat. Dikatakan juga itu hadis diabadikan diriwayatkan juga oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jibai dan Al-Jibanya. Bahwa senantiasa Allah SWT memindah-mindahkan saya dari tulang-tulang sulbi orang-orang yang suci kepada rahim wanita-wanita yang baik sampai Allah keluarkan saya antara kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya dan keduanya, dan mereka semua termasuk keduanya. Ayah ibu saya tidak bertemu atas sifat hinqat, tidak pernah bertemu atas sifat sama sekali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga penafsiran Ibnu Abbas atas ayat di surat Asy-Syu'ara, di akhir surat Asy-Syu'ara, wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balikmu ya Muhammad itu di antara orang yang sujud. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, ai min sajidin ila sajid. Nabi Muhammad itu dipindah dari orang ahli sujud ke orang ahli sujud yang lainnya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak lagi ya kalau kita bicara tentang dalil-dalil tentang kesucian, keterjagaan daripada ayah-ayah beliau, sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu dan nenek-nenek beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sudah cukup. Kita welo-welo sudah cukup terang untuk menolak orang yang kurang kerjaan. Ya. Mengatakan bapak ibu Nabi kafir, bapakmu kafir, ya, mbahmu sing kafir. Ya. Itu sudah jelas dalilnya dan banyak sekali. Kalau tidak maka habis kesempatan, habis ini waktu untuk bahas tentang kesucian nasab Rasulullah SAW. Cuma tadi saya bahas karena Imam Baghawi menukil pendapat tentang makna min anfusikum itu adalah keterjagaan. Jadi dari orang yang pilihan. Min anfusikum berarti pilihan dari diri kalian. Maksudnya pilihan berarti salah satu maknanya adalah kata Sayyidina Ja'far Shadiq, terjaganya nasab beliau SAW sampai kepada Sayyidina Adam alaihi salam wa ala nabiyina Abdullah Salah wassalam. Ya. Kemudian azizun alaihi ma anittum. Ya. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum, yang mana aziz terasa berat bagi beliau, ma anittum, apa yang menyusahkan kalian. Ya. Di sini Allah mengabarkan dengan apa? Allah mengungkit atas orang mukmin salah satu nikmat yang terbesar, yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Itu nikmat yang terbesar dari anfusihim, dari diri mereka sendiri, orang-orang Arab, dari jenis mereka, dari bahasa mereka. Ini adalah apa? Perwujudan diutusnya Rasulullah SAW. Itu perwujudan dari doa jatuhnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa batin, selain beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang sudah saya lakukan ini. Yang selain berdoa itu, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, ya, dan seterusnya. Al-Baqarah 129. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'athihim, putuslah di antara mereka keturunan saya ini nanti di kota Mekah ini, putuslah di antara mereka rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat. Wa yu'allimul kitabal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di Baqarah 129. Maka diutusnya Rasulullah SAW adalah pengijabahan Allah atas doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'athihim rasulan, ya Allah utuslah di antara mereka keturunan saya nanti yang ada di tanah suci ini rasulan, seorang rasul. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah bentuk doa ayahku Ibrahim alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Ana da'watu abi Ibrahim, saya adalah hasil doa dari ayah saya, dari kakek saya Ibrahim alaihissalam. Wa ana bisyaratu Isa, dan saya adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam. Terus beliau SAW. Ya. Kemudian yaitu mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu
Ahmad itu bisyaratu Isa. Ana bisyaratu Isa. Saya adalah bisyarah Nabi Isa alaihissalam, kabar gembira. Dan saya adalah ru'yatu ummi. Saya adalah mimpi yang dilihat oleh ibu saya, Aminah radhiyallahu anha. Yang mana dalam hadis sahih, wa kadzalika kullul anbiya ya kullu ummatil anbiya yaraina. Begitu pula semua ibu-ibu para nabi melihat dalam mimpinya tentang anaknya yang akan dilahirkan, tidak terkecuali Rasulullah SAW. Ibunya melihat daripada mimpi, daripada cahaya yang terang yang keluar daripada Siti Aminah radhiyallahu, dan ini hadisnya sahih. Kemudian dikatakan azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Itu sebagaimana juga dijelaskan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau berbicara di hadapan Raja Negus, Raja Najasyi, ketika ditanya tentang Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan, dulu kami berada di zaman jahiliyah, terus Allah mengutus pada kami seorang Rasul yang kami kenali nasab dia, kami kenali sifatnya, kami kenali kejujurannya, kami kenali keamanatnya. Beliau itu penjelasan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika menjelaskan Rasulullah SAW. Dengan panjang hadisnya di riwayat Tabrani dan di riwayat yang lain tentang penjelasan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di depan Raja Najasyi Ashamah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Azizun, terasa berat alaihi atas beliau apa ma anittum, apa-apa yang menyusahkan kalian, apa-apa yang kalian susah karenanya. Ya anatu umat tahu, jadi apa-apa yang membebani umatnya, ya syukur alaihi, yang terasa berat bagi umatnya. Beliau itu seorang yang terasa berat. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan umatnya. Makanya sering beliau mengatakan dalam hadisnya, laula nasyukal ummati, laula nasyukal ummati, laula nasyukal ummati. Seandainya saya tidak merasa berat bagi umatku, seandainya aku tidak merasa berat bagi umatku, saya akan perintahkan mereka begini-begini. Seandainya saya tidak merasa berat bagi umat saya akan perintahkan mereka begini-begini dan seterusnya. Sering beliau mengucapkan begitu. Yang saja yang paling masyhur, seandainya saya tidak merasa berat atas umat matilah amatum bisiwak indah kulli wudu, dan yang lain indah kulli sholat. Seandainya saya tidak merasa berat bagi umatku, saya akan perintahkan mereka untuk siwak, selalu bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali wudu. Laula yasukul ummati di Bukhari. Seandainya saya tidak merasa berat bagi umatku, maka atu khalfa syariatin qattu, aku tidak akan duduk di belakang pasukan, saya akan maju terus. Seandainya saya tidak merasa berat pada umat saya tidak akan duduk di belakang pasukan dengan mengutus syariah. Beliau akan maju terus ke medan perang. Tapi beliau ingat, kalau saya maju terus ke medan perang, nanti umat saya ikuti saya gimana? Harus maju terus. Maka beliau kadang-kadang menyuruh pasukan, kadang-kadang beliau sendiri memimpin. Seandainya saya tidak merasa berat bagi umatku, maka atu khalfa syariatin qattu, saya tidak akan duduk di belakang pasukan sama sekali. Wala wajitu anni uqtalu fi sabilillah, sungguh saya kepingin untuk saya terbunuh di jalan Allah. Summa uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Summa uqtalu, kemudian saya dimatikan, diwafatkan lagi di jalan Allah fisabilillah. Summa uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Summa uqtalu, kemudian saya diwafatkan lagi di fisabilillah. SAW. Saya kepingin, saking kepinginnya syahid beliau, saya kepingin seandainya saya dimatikan di jalan Allah, dihidupkan lagi, dimatikan lagi di jalan Allah fisabilillah, dihidupkan lagi, dimatikan lagi di jalan Allah. Sampai beliau mengatakan, tapi sayang beliau tidak melakukan itu karena takut berat umatnya nanti. Kalau beliau terus maju ke medan perang, maka niscaya jihad itu wajib. Maka semua nggak boleh, nggak ada yang bisa duduk-duduk, harus jihad semua. Karena harus pergi semua ke Palestina semua. Seandainya. Tapi karena Rasul itu juga kadang duduk, kadang maju perang, maka fardu kifayah. Kemudian azizun alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau apa yang susah, yang kalian merasa susah.
Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, "Bu'itsu bil hanifiyati samhah." Saya ini diutus dengan agama yang hanif, yang lurus, tapi samhah, tapi toleran, tapi luas. Saya ini diutus dengan agama yang lurus tapi luas. Lurus tapi luas. Sebab lurus saja, ya, itu kelihatannya kaku. Tapi beliau menyebut hanifiyah, lurus tapi samhah, tapi luas. Sebenarnya kita sering sampaikan, agama Islamnya ajarannya luas dan luas. Ya. Tapi nggak bisa digampang-gampangkan. Semua itu dengan ilmu. Semua ada keringanan dari syariat, tapi harus dengan aturan. Tidak semua main gasa, wa ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Semua digasa, gampang. Allah Ghafurur Rahim. Dasmu sih gampang. Ya gampang memang. Semua itu harus pakai ilmu. Ada ilmunya. Tidak semua gampang-gampang saja. Ada ilmunya. Ada keringanan dalam syariat. Ada keringanan. Tapi ada caranya. Ada aturannya. Tidak main Allah Ghafurur Rahim saja. Terus gak pakai lah. Terus kalau gitu buat apa belajar ya? Allah Ghafurur Rahim ya sudah tak berat saja. Gak usah perlu belajar. Ya, ya memang syariat Islam itu luas. Ya, tapi ada aturan di situ. Gampang bagi yang ngerti ilmunya. Bagi yang tidak ngerti dianggap syariat Islam ini susah dan menyusahkan. Bagi yang tidak paham. Ya. Makanya beliau juga sering mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza dinu yusrun, inna hadza dina yusrun." Sesungguhnya agama ini gampang. Walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang mempersulit-sulitkan agama kecuali dia akan dikalahkan sendiri oleh kesulitan. Kata Rasul SAW begitu. Inna hadza dina yusrun walan yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang menyulit-nyulitkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan oleh kesulitan yang dia buat sendiri. Karena agama ini gampang, tidak mengajarkan kesulitan. Ya kan? Dan banyak lagi di hadis, innakum bu'itsu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Gampangkanlah oleh kalian, jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira, jangan kalian takut-takuti orang itu supaya tidak putus asa. Berilah juga kabar gembira. Ya, ini bu'itsu muyassirin. Sebab kalian ini umat Muhammad ini khususnya para ulamanya diutus untuk menggampangkan, bukan walam tuba'atu mu'assirin. Dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan orang. Ya. Basyiru wa la tunaffiru. Bila kabar gembira, buatlah orang itu mendekat. Jangan kalian buat orang itu lari. Dan banyak lagi bahwa Rasulullah itu dengan semua itu dalil petunjuk bahwa beliau itu azizun alim alikum, terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, beliau itu haris, sangat tamak, sangat rakus untuk supaya kalian beriman, sangat rakus akan keberimanan kalian. Harisun alaikum, beliau itu sangat rakus atas keberimanan kalian. Maksudnya apa? Rakus untuk supaya hidayah ini sampai kepada seluruh umatnya. Beliau itu sangat rakus untuk supaya umatnya dapat hidayah semua. Ya. Kemudian dan begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya azizun alimah dan itu terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian, apa yang memberi madarat pada kalian. Untuk manitum bisa juga dimaknai ada makna lain. Manitum ay madolatum, apa yang menyesatkan kalian. Terasa berat bagi beliau apa yang bisa menyesatkan kalian. Ya. Harisun alaikum, yakni ala imanikum wa sholahikum. Beliau itu sangat haris. Haris itu punya keinginan kuat, amat, loba, rakus. Bukan rakus apa? Rakus kepingin umatnya itu dapat hidayah. Itu beliau. Harisun alaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Sangat rakus pada kalian. Atas keimanan kalian, rakus untuk kemaslahatan kalian.
Sehingga tidak ada satupun kecuali diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai masuk ke WC diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau itu sangat ingin, harisun alaikum, sangat rakus untuk mendapat hidayah. Rakus supaya kita ini mendapat hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Sehingga beliau bimbing kita kepada semua hasanah. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dari riwayat daripada Abu Dzar, tarokana Rasulullah SAW. Kata Abu Dzar apa? Rasulullah SAW telah meninggalkan kita. Telah meninggalkan kita. Wa ma ta'irun yuqallibu dan iflawa ila huwa yuzakiruna min ilman. Dalam keadaan Rasul sudah meninggalkan kita, dalam keadaan tidak ada satupun burung atau satupun makhluk kecuali umat, kecuali Rasul sudah jelaskan semua kepada kita. Ma faradna fil kitabi min syai'. Itu salah satu makna dari ma faradna fil kitabi min syai'. Kami tidak menyia-nyiakan satupun dari kitab ini. Kitab ada dua makna situ, Lauhul Mahfuz atau kitab dalam makna Al-Quran. Lauhul Mahfuz berarti tidak ada satupun kecuali sudah tertulis di sana. Kalau kita katakan kitab itu Quran, berarti Quran ini tidak meninggalkan satupun kecuali ada di Quran. Kecuali sudah Rasul SAW jelaskan. Sampai di Bukhari itu pernah beliau SAW sholat subuh. Sholat subuh beliau naik mimbar. Beliau khutbah tentang apa kejadian-kejadian sampai akhir zaman. Sampai zuhur. Zuhur beliau turun lagi sholat. Sholat habis itu naik lagi beliau sholat mimbar. Beliau jelaskan lagi sampai asar. Asar beliau turun lagi sholat. Sampai maghrib. Maghrib beliau turun lagi sholat sampai isya. Maka kata sahabat, maka hafallah di antara kami apa yang mereka hafal. Dan lupalah dari sebagian kami apa yang mereka lupakan. Dan tidak ada satu kejadian pun, kata sahabat di Sahih Bukhari. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali sahabat yang pernah diajarkan itu ingat. Oh ini kan dulu pernah Rasul bilang. Seperti seorang yang lupakan sesuatu, terus ketika ada sesuatu yang dilupakan tadi tiba-tiba dia ingat seperti itu. Oh dulu pernah Rasul bilang ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua sudah ada. Sudah beliau jelaskan. Soalnya cuma kita kadang balelo. Kita yang kadang ya, malas mempelajari. Padahal beliau semua sudah menjelaskan. Sallallahu ya. Bahkan di Al-Quran itu sudah beliau jelaskan. Baik di Quran maupun di hadis beliau. Sallallahu di Quran lagi. Quran itu sudah mengandung informasi banyak. Bahkan beliau, Abu Dzar tadi mengatakan, Rasulullah meninggalkan kami. Dalam keadaan tidak ada satu burung pun dan satu umat pun. Kecuali beliau sudah sebut semua daripada umat-umat atau makhluk itu tadi kepada kami. Ma baqiya syai'un yuqarribuna jannah. Dan beliau pun bersabda, kata Abu Dzar, beliau pun bersabda, tidak ada satu pun, sesuatu apapun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian oleh Rasulullah SAW. Ya. Kadang kita yang kurang pirsa, kurang paham, kurang memahami, atau memang nggak mau paham, atau memang cuek, bebek, ya, acuh tak acuh. Hanya dikatakan Quran itu ma'farad dari kitab. Tidak ada sesuatu apapun kecuali ma'farad dari kitab ini. Kata Allah, kami tidak menyanyikan di Quran itu sesuatu apapun. Hingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man arada al-awwalin wal akhirin falyusul Quran." Siapa orang yang kepingin ilmu generasi awal dan generasi akhir, silakan dia bongkar Al-Quran. Siapa yang kepingin ilmu tentang generasi awal dan generasi akhir, silakan dia bongkar daripada Al-Quran. Makanya dikatakan oleh Imam Haddad, Abdullah bin Al-Haddad di kitabnya Adab Sulukil Murid radhiyallahu anhu, Nabi beliau mengatakan mencuplai kalam sebagian salaf, la yakunul muridu muridan illa wajada fil Quran illa man wajada fil Quran kullama yurid. Tidaklah menjadi illa idza wajada fil Quran kullama yurid. Tidaklah seorang murid itu menjadi murid sejati sampai dia mendapati di Quran semua yang dia kehendaki. Sampai dia dapati dalam Quran seluruh yang dia kehendaki. Yang mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT ilmu yang kita tidak tahu dan kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Sayyidina
Imam Ahmad bin Hanbal ya, pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lebih arif urmah, kalau iman saya qali wa minkum muttala, kalau ini aku lebih ujazikum. Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan satu keharaman kecuali Allah telah tahu bahwasanya akan menilai dari kalian kepada keharaman itu seseorang yang akan melanggar keharaman itu. Ketahuilah, kata Rasulullah, Allah, wa ini akhidun bihujazikum, antahafatu fin nar, katahafutil firash, awidubab. Ingatlah, sesungguhnya aku ini, kata Rasul, akhidun bihujazikum. Aku ini menarik pinggang kalian. Hujaz, yang ada di hujazah, itu tempat diikatnya ikat pinggang, itu hujazah. Saya ini menahan pinggang kalian. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, saya ini menahan pinggang kalian daripada kecebur kepada api neraka. Tapi kalian sendiri yang kadang melepaskan dari pegangan saya. Kalian nyeburkan sendiri diri kalian ke api neraka, naudzubillah. Seperti kata beliau, seperti kunang-kunang yang sudah dihalau dari api, dari cahaya, dia sendiri yang nyemplung ke api itu tadi. Maka saya, kata Rasul, saya sudah pegang pinggang kalian. Tapi kalian sendiri tatalafatun. Kalian sendiri yang melepaskan diri dari pegangan saya. Kata Rasul. Ya. Kemudian, dan beliau itu, ya, kalau cerita tentang Rasul, tidak habis ini. Ya, habis. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hanya saya katakan aku jago nih, saya putus kemarin karena tidak mungkin selesai. Aku jago ini. Dari Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah didatangi dua malaikat, antara terjaga dengan tidur. Beliau didatangi dua malaikat. Maka yang satu duduk di sisi kedua kaki beliau. Sosok yang lain duduk di kepala beliau. Maka dari jelek. Maka berkatalah orang yang berada, malaikat yang berada di dua kaki beliau kepada yang ada di kepala beliau. Idrit masalah ada, masalah umatnya. Tolong kau buat permisalan antara orang ini, itu Rasulullah, dengan umatnya. Maka berkata yang di sisi kepala beliau, ini masalah umatnya, permisalan beliau ini dengan umatnya sama sali qaumin safari, seperti serombongan orang yang bepergian, ila ra'si mafazatin, ke puncak tengah-tengah daripada mafazah. Mafazah itu tanah yang luas, kering, kerontang, tidak ada air. Mafazah sampai ke tengah-tengah daripada mafazah, ke padang yang tandus, yang kering, yang luas. Malam yakun memnasadi maka tahu Nabi mafazah, maka mereka tidak memiliki bekal yang bisa menempuh, yang bisa membekali diri mereka untuk melampaui daripada mafazah tadi, daripada tanah lapang tadi. Walau maju Nabi, mereka juga tidak punya bekal untuk kembali. Sudah kadung sampai di tengah-tengah mafazah, mau terus lanjut tidak punya bekal yang cukup, mau kembali pun tidak punya bekal yang cukup. Bagaimana mau kadalik? Maka ketika kaum ini berada di dalam keadaan seperti itu, tengah-tengah mau balik, bekalnya tidak cukup untuk meninggalkan mafazah kembali ke asalnya, mau lanjut meninggalkan mafazah ini juga tidak cukup. Maka tiba-tiba ketika itu datanglah seorang rajulin fi hullatin hibarah, seorang dalam pakaian jubah yang bagus daripada hibarah, daripada daerah Yaman, jubah daripada hibarah. Maka ruaitum in warada bikum riyad waratu bikum riyadan musibatan. Pada riwayat tetabiuni, bagaimana pendapat kalian? Orang tadi ya tiba-tiba ketika si kaum ini dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang seorang yang memberitahukan, seorang ini memberitahukan pada kaum itu. Gimana menurut kalian? Kalau saya bisa membawa kalian kepada satu kebun yang indah, dan kalian berada di mafazah, di tanah yang gersang. Bagaimana pendapat kalian kalau saya bisa membawa kepada kalian kepada satu kebun yang musibah, yang banyak rumputnya, hiyadun riwaan, dan di situ ada telaga yang bisa
menyembuhkan dahaga kalian, menghilangkan dahaga kalian. Tetapi Uni, kalian mau ikut saya? Kata orang tadi. Ya, kalau na'am, iya. Saya ikut kamu. Maka pergilah orang itu membawa kaum tadi. Auradahum riyadhan. Maka dari situ si orang tadi ternyata betul mendatangkan mereka kepada satu kebun yang hijau dan telaga yang segar. Maka mereka pun makan, minum dan menjadi gemuk. Akalu wa syaribu wa saminu. Faqalahum alam alfikum ala tilkal ard. Ya, maka berkatalah orang tadi yang membawa mereka kepada mereka, bukankah aku yang mendapati kalian dalam keadaan seperti tadi itu? Ya, fajatu mri'in waratu bikum yarum tatabiuni. Dan bukankah kalau jatuh kalian menjadikan kepada saya janji, kalau saya bisa membawa kalian kepada kebun yang hijau dan telaga yang menyegarkan, kalian bakal mengikuti saya. Dia bilang iya. Maka ketahuilah, kalian janji kalau saya bisa membawa kalian ke kebun yang hijau dan telaga, kalian bakal ikut saya. Iya, kata mereka. Ketahuilah, katanya orang tadi, di balik telaga ini ada telaga, ada kebun yang jauh lebih indah dari ini. Yang jauh lebih indah dari ini. Ada kebun dan ada telaga yang jauh lebih menyegarkan, lebih indah daripada kebun ini dan telaga ini. Kata orang tadi, ya, maka ikutilah saya. Maka sekelompok orang berkata, sodako, benar orang ini. Ayo kita ikut barangkali kepada kebun yang jauh lebih indah. Kita ikut dia saja. Benar orang ini. Karena tabiannya pasti kita akan ikut. Yang lain berkata, oh enggaklah, kami sudah puas dengan kebun ini. Sudah kami tidak mau ikut kamu, sudah kamu pergi saja. Nah, yang pergi itu yang beriman kepada Rasul. Itu tadi perumpamaan Rasulullah SAW. Kita berada di kejahiliahan, kebodohan. Saya bukan karena beliau SAW. Dibawa kita kepada hidayah Islam. Ini sudah enak hidup di dunia hasanah. Tinggal fil akhirati hasanah, itu kebun yang lebih indah. Nggak wes, cukup kami ini saja lah, sudah. Nggak ikut ke sana. Itu yang nggak beriman. Yang beriman ikut ke sana. Itu permisalan beliau. SAW. Iya. Iya. Kebun yang kedua itu nanti ya. Karena kan janji kalau sudah saya ikutkan kebun dunia itu kehidupan dunia yang nyaman. Dan mereka dapat. Setelah diutus Rasul. Ya, bangsa Arab yang dulunya perang suku macam-macam, berzina macam-macam, jahiliyah, menjadi membawa satu peradaban yang besar ketika itu. Kekhilafahan, membentang. Itu kan kebun yang ada di dunia. Rasul bilang ada kebun lagi nanti di sana. Yang jauh. Kalian jangan puas dengan ini. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Terus cukup ini sajalah. Ada yang beriman ikut. Ikut itu. Iya, tertipu. Terpesona. Kok bukan tersanjung gitu. Tersanjung panjang episodenya 1, 2. Terpesona. Tertipu. Ya. Kemudian satu kali diriwayatkan tentang Rasulullah SAW ini, diriwayatkan dari Al-Bazzar, riwayat Al-Bazzar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu kali datang seorang Arabi, seorang dusun, orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini ceplos-ceplos, ngomongnya tidak pakai unggah-ungguh, tidak pakai protokoler, tidak ada. Ya, terus close saja, close doll. Ya. Orang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW untuk meminta sesuatu kepada beliau SAW. Ya, Ikrimah mengatakan itu urusan darah, urusan nyawa, dalam arti mengganti denda, untuk membayar denda, minta keluarganya yang terlibat pembunuhan atau apa, minta tolong pada Rasulullah SAW. Maka Rasul memberikan sesuatu pemberian kepada si Arabi tadi. Lalu Rasul berkata, ahsantu ilaik, apakah saya sudah berbuat baik kepada engkau? Maka si Arabi itu bahasa Rasul mengatakan, lah, wala ajmalta, belum. Kau belum berbuat baik kepada saya. Sudah dikasih. Kau belum berbuat baik kepada saya. Maka dengar itu sebagian sahabat
gergetan kepada orang ini kurang ajar. Sudah dikasih sama Kanjeng Nabi dikatakan belum berbuat baik. Sudah hampir mau dipukuli sama, dikeroyok, mau ditawar sama sahabat ini Arabi karena kurang ajar, mau dianggap kurang ajar. Ini kata dia Rasul belum berbuat baik. Maka ketika itu Rasulullah SAW paham sahabatnya ini dongkol, tapi Rasul menahan mereka. Kufu, tahanlah diri kalian. Maka ketika Rasulullah SAW berdiri dan ke rumah beliau, ya, beliau tambah lagi pemberiannya. Di rumah beliau, Arabi ini dipanggil, Rasul mengambil daripada rumah beliau sesuatu, dan ditambah lagi pemberian Rasul SAW kepada Arabi ini. Ya. Kemudian dia Rasul bersabda, ya kaji tanah bersabda otainaka, kakulta makulta. Ya. Engkau ini datang kepada kami tadi, ya, maka kamu meminta kepada kami, lalu kami berikan kepada engkau, dan kau mengucapkan apa yang kau ucapkan tadi, bahwa seolah Rasulullah belum berbuat baik. Sekarang saya tambah kepada engkau. Maka Rasul bilang, ahsan tu ilaik, saya sudah berbuat baik kepada kau. Kata Rasul, kata Arabi, iya, na'am. Fajazakallahu min ahli wa asyad khairan. Semoga Allah membalas engkau atas jasamu kepada keluarga kami, keluarga saya, dan kabilah kerabat saya. Ya. Maka Rasul, ucapan itu tidak didengar oleh sahabat. Tidak didengar oleh sahabat. Sahabat mendengar ucapan yang kasar tadi, sehingga sahabat gergetan sama orang tadi. Ketika orang tadi ditambah pemberiannya oleh Rasul, dia mengucapkan jazakallahu khairan. Ini tidak didengar oleh sahabat yang tadi gergetan itu. Cuma disampaikan pada Rasul kata berdua saja. Nah, maka Rasul mengatakan, wahai fulan, tadi kamu datang pada saya di hadapan sahabat saya. Kalau saya bilang kau sudahkah saya berbuat baik? Kau bilang tidak. Maka di situ ada sesuatu yang membuat jengkel sahabat saya. Maukah kamu mengatakan ucapanmu tadi jazakallahu khairan di hadapan sahabat saya sehingga hilang dari hati mereka apa yang mereka rasakan daripada kejengkelan itu. Ya. Maka katanya Arabi, iya. Kalau gitu dia mengiyakan. Maka datanglah Arabi ini ke hadapan para sahabat dan Rasul juga datang kepada para sahabat beliau. Ya. Maka Rasul mengatakan, ini teman kalian tadi datang begini, mengucapkan begini. Nah, dan tadi saya tambahkan pada dia, saya berikan lagi pada dia, dan dia mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, dan dia berterima kasih pada saya. Bukankah begitu? Wahai Arabi, iya, na'am, jazakallah. Dia ulang lagi ucapan tadi di hadapan para sahabat Rasulullah SAW sehingga hilang kejengkelan para sahabat itu kepada orang Arabi ini tadi. Nah, karena setelah pergi Arabi ini tadi, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, sesungguhnya permisalan saya dengan Arabi tadi, permisalan saya dengan orang Badui tadi, seperti seseorang yang punya unta. Untanya inilah kabur, syaroda yang syurudu itu artinya kabur. Orang Sasa ini bilang syarot, pakai ta, padahal yang asli yang betul itu pakai dal. Syaroda yang syurudu artinya kabur. Ini karena sini sudah biasa makan ote-ote, jadi nggak bisa ngomong syarot, yang bilang syarot. Ya. Soalnya itu bahasa Pusat, syarot itu bahasa Pusat, artinya kabur. Haroba, syaroda yang syurudu. Orang Sasak bilang syarot, ini syaroda. Ya, jadi ibarat saya sama orang Arab tadi, seperti seorang punya unta, syarodat, yang unta ini kabur. Ya, si orang-orang ingin mencegah unta saya ini, orang-orang banyak ingin mencegah unta saya ini untuk menghalau unta saya untuk membalikan pada saya. Tapi bukan makin nurut, makin kabur. Si unta ini tadi ketika dicegah oleh orang-orang lain. Maka saya bilang kepada orang-orang itu, biarkan saya dengan unta saya. Karena saya lebih kenal dengan unta saya. Maka saya buat dia manut kepada saya sehingga unta saya datang. Coba kalian bunuh orang Arab itu, dia masuk neraka.
Sallallahu alaihi wasallam. Kalian bunuh Arabil itu. Saya sama umat saya seperti orang yang punya unta. Saya lebih kenal unta saya. Saya lebih kenal unta saya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bilang, bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, beliau itu sangat ingin supaya kalian beriman. Raufur dan kepada orang mukmin itu dia rauf. Ya, rauf itu tidak tegaan, iba. Rahim itu penyayang. Ya. Saking kepinginnya Rasul beriman, sampai sering Allah mengulang di beberapa ayat dengan bahasa yang berbeda-beda, Allah sering mengulang bagaimana Allah menunjukkan sikap harisun, sikap bahwa Rasul sangat ingin semuanya beriman. Di antaranya, kalau ada baqi'un nafsaka ala athari, itu surah Kahfi itu, baqi'un nafsaka ala atharim ilam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau ya Muhammad, baqi'un nafsaka ala atharim, barangkali engkau ya Muhammad mencelakakan dirimu sendiri karena mereka tidak beriman. Barangkali engkau akan mencelakakan Pulau Soro dirimu sendiri gara-gara mereka itu tidak beriman. Ala atharim ilam yu'minu bihadzal hadithi asaba, kalau mereka tidak beriman bihadzal hadis, dengan ucapan Quran ini asaban karena sedih atas ketidakberimanan mereka, sampai-sampai bisa jadi kau membinasakan dirimu sendiri karena kesedihan bahwa mereka tidak beriman kepada apa yang kau bawa. Sallallahu alaihi wasallam. Sering Allah ulang pernyataan seperti itu di Quran. Barangkali kau ingin mencelakakan dirimu sendiri. Sampai Allah pernah bilang begini, walau sya'a rabbuka, di akhir surat Yunus, walau sya'a rabbuka la amana kullu man fil ardi kulluhum jami'ah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau sya'a rabbuka, di akhir surat Yunus dikatakan walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Seandainya kerso, seandainya kepingin Tuhanmu, seandainya Tuhanmu yang Muhammad kepingin, dia akan buat semua yang ada di muka bumi ini beriman. Apa anta tukrihun nas? Apakah engkau yang Muhammad mau paksa manusia semuanya beriman? Apakah kau yang Muhammad mau paksa semua orang kau beriman? Sampai digitukan sama Allah. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'min. Juga di surat Al-An'am, di awal surat Al-An'am itu Allah bilang, saking kepinginnya Rasulullah SAW itu beriman. Harisun alaikum. Itu dijelaskan bagaimana Rasul itu harisun. Bagaimana Rasulullah itu SAW harisun alaikum. Ya. Di awal daripada suratul An'am. Wa in kana kabura alaika yaradum. Fa in istata'ta tabtaghi nafaqan fil ardi wa fis sama' fad'atihum bi ayah. Surah Al-An'am ayat 25. Surah Al-An'am ayat 35. Jadi katakan wa in kana kabura alaika yaradum. Jika terasa berat bagimu ya Muhammad, keberpalingan mereka itu terasa berat bagimu, berpalingnya mereka dari engkau itu terasa berat bagimu. Fa in istata'ta, kalau kita bahasakan bahasa kasar, wis kene ae Muhammad. Awakmu kerasa gak terima mereka itu berpaling darimu, terasa berat bagimu ketidakberiman. Wis kene ae, ini statotan tabtaghian apa bil ardi. Kalau kau mampu untuk tabtaghian apa bil ardi, untuk mencari lubang nafak fil ardi, terowongan untuk masuk ke dalam bumi. Ausulaman di sana, atau kau bisa membuat tangga naik ke langit. Untuk apa? Untuk mengambil tanda. Untuk mengambil suatu tanda untuk orang yang tidak beriman. Terus ini seolah-olah, ini saya lukiskan seolah-olah dengan bahasa mudah, ini bahasanya agak seolah-olah Rasul itu setiap kali kafir Quraisy minta tanda, itu kepinginnya beliau turuti. Kenapa? Supaya mereka beriman. Tapi Allah enggak mau nurut di mas. Ya kasar bahasa itu. Wis aja mbok turuti wong koyo ngono kuwi. Wis enggak bakal iman. Saya sudah tahu kata Allah. Tapi Rasulullah itu wis kene ae. Dan Rasulullah tetap ingin nuruti kan. Maka Allah berfirman pada beliau SAW, kepada kekasihnya. Kan Allah bilang apa? Wa in kana kabura alaika radhum. Kalau terasa berat bagimu keberpalingan mereka darimu.
Pak ini statota, kau mampu. Kau mampu ya Muhammad. Ngapa antap tagiya nafakon. Untuk kau cari nafak lubang di muka bumi supaya kau masuk ke dalam bumi itu ngambilkan suatu tanda untuk mereka. Ausulaman sama atau kau buat tangga ke langit, kau ambil sesuatu sebagai tanda bagi mereka. Ya. Fatati yang di ayah sehingga kau mendatangkan kepada mereka dengan satu tanda. Dan kau mampu Muhammad buatan muskoyong onus. Karepmu mbok turuti, umatmu sak karepmu kon turuti. Nah aku enggak, kata Allah. Saya enggak mau datangkan setiap tanda mereka minta tanda, saya datangkan enggak. Makanya kan mereka pernah minta gunung Uhud. Terus Rasul meminta pada Allah, Allah dah nurutin tak ya Muhammad, seandainya saya jadikan pun gunung Uhud. Mereka tidak bakal beriman. Mereka minta tanda itu bukan untuk beriman, untuk ya mencemooh, untuk inat, untuk membangkang. Kalau memang bisa ya Muhammad, kau masih keabotan, masih terasa berat bagimu keberpaling mereka. Mestinya kon mampu buat lubang ke dalam bumi atau tanda ke langit, biar kau datangkan tanda untuk mereka. Sampai gitu Allah bilang. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah bilang begitu. Apa lanjutan? Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Seandainya Allah mau, Allah akan kumpulkan mereka atas petunjuk. Ya Muhammad, seandainya Allah mau, gampang bagi Allah untuk kumpulkan. Fala takunanna minal jahilin. Wes, kamu jangan ikut-ikut bodoh seperti mereka. Jangan ambil hati, jangan bawa ke hati. Saben-saben mereka minta tanda, kau mau menuruti, jangan. Percuma mereka. Kalau harisun alaikum. Panjang kalau kita bicara tentang harisun alaikum. Bagaimana Rasulullah itu sangat ingin beriman kepada umatnya itu beriman. Assalamualaikum. Ilmu ini Raufur Rahim. Ya. Beliau itu sangat ibah kepada orang mukmin. Rauf itu tidak tegaan, ibah. Rahim itu penyayang. Ya. Rauf bil mutiin. Ada yang menafsirkan beliau itu ibah terhadap orang yang taat. Rahim bil asin. Beliau itu amat penyayang pada orang ahli maksiat. Lihat, dua nama Allah, Ar-Rauf, Ar-Rahim, itu kan dua nama Allah. Allah berikan kepada beliau SAW. Raufur Rahim. Dua nama Allah. Allah berikan kepada beliau SAW. Raufur Rahim. Kemudian dikatakan beliau itu Raufur Rahim kepada orang mukmin. Bukan hanya Haris, tapi beliau Rauf dan Rahim. Ya. Dan begitulah Allah perintahkan beliau untuk berbuat. Soalnya dalam surah Syu'ara Allah bilang waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya Muhammad, waqfid janahaka. Rendahkanlah janah. Janah itu kalau pada burung itu dua sayap. Kalau pada manusia janah itu dua sisi tubuhnya manusia. Janah. Waqfid janahaka. Rendahkanlah janahak. Rendahkanlah tubuhmu kepada, maksudnya rendah hatilah kau kepada orang yang liman ittaba'aka, kepada orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang mukmin. Fa'in asauka, jika mereka durhaka kepadamu ya Muhammad, fakul, maka ucapkanlah kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun. Saya berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Wa tawakkal 'alal azizur rahim, dan berserah dirilah kau kepada Allah Al-Azizur Rahim, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Begitulah Allah perintahkan beliau. Makanya di ayat ini Allah mengatakan, fa'in tawallau, kalau mereka tetap berpaling ya Muhammad, engkau itu sudah min anfusikum, sudah orang yang terbaik. Azizun, engkau itu sudah bersifat azizun. Tadi iman itu terasa berat bagi mereka apa yang membantu. Harisun alaikum, kau sudah bersifat bil mu'minina raufur. Tapi kalau mereka kau sudah bersifat seperti itu, mereka masih berpaling, fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Maka kalau mereka masih berpaling, maka ucapkanlah hasbiyallah, cukuplah bagi saya Allah. Fa'in tawallau, jika mereka masih berpaling dari apa yang kau sampaikan berupa syariat yang suci, syariat yang agung yang kau bawa, yang sempurna itu, faqul hasbiyallah, maka ucapkanlah hasbiyallah, ai cukuplah bagi saya Allah.
Allahu kafiyah, Allah yang mencukupi saya. La ilaha illahu, tidak Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan pemilik barat dan timur. Dialah Tuhan pemilik timur dan barat. La ilaha illahu, tidak Tuhan sesembahan yang benar kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah Dia sebagai wakil. Jadikanlah Dia olehmu ya Muhammad sebagai wakil. Wakil. Iya, itu loh. Tidak ada alasan, makanya sudah diutus Rasul, ulama sudah banyak, kiai ulama sudah menyampaikan sebagai penyambung lidahnya para Rasul, Rasulnya Rasulullah SAW. Ya kan? Ya kan? Karena Allah sudah utus itu supaya likai la yakuna la ilaha illallah hujjatun ba'da Rasul. Ya, la yakuna linnasi alai Allah likai la yakuna linnasi alai hujjatun ba'da Rasul. Allah utus para Rasul supaya tidak ada alasan lagi setelah pengutusan Rasul, tidak ada alasan yang bisa mereka pakai di hadapan Allah, karena Allah sudah sampaikan. Tidak ada. Kecuali orang yang memang tidak sampai dakwah. Dan mereka kalau sudah tidak sampai dakwah, itu kan tidak beriman berarti kan. Apa mungkin ada? Allah alam bisawab, bisa jadi ada. Sebab yang saya pernah sampaikan bukan majelis ini, di majelis yang lain tentang masalah ini, kita pernah lihat beberapa testimoni dari orang-orang Barat yang masuk Islam. Saya lihat beberapa tahun yang lalu, ada beberapa orang Amerika itu masuk Islam. Ternyata, wallahu alam, kita pandang Amerika itu sebagai negara yang bebas dan berpikiran. Ternyata enggak juga. Buktinya apa? Berapa testimoni para muslimin di Amerika. Mereka itu ketika membaca Islam, mereka tahu Islam dengan tidak utuh. Mereka baru tahu Islam secara utuh ketika mereka datang ke pusat Islam berupa Islamic Center atau masjid-masjid besar yang ada di sana. Baru mereka bisa mendapat informasi Islam secara utuh. Makanya terjadi Islamofobia di Eropa. Itu ternyata itu dari pemerintahnya. Bullshit. Mereka mengatakan HAM. Mereka mengatakan ini. Omong kosong semua, bullshit semua. Kebebasan pikiran macam apa? Orang Islam yang sampai kepada rakyatnya ternyata bukan karena buku-bukunya yang mereka sortir. Mereka buku-buku yang mungkin orang Islam yang sudah terkontaminasi sama mereka atau orang orientalis mereka sendiri yang menulis buku itu. Sehingga beberapa coba kalau tidak percaya silakan kalau iseng-iseng cek tentang testimoni orang-orang Muslim terutama dari Eropa sampai Amerika. Coba lihat di mana mereka ada beberapa, nggak semua. Ada background kan macam-macam background latar belakang mereka. Masuk Islam kan macam-macam. Ada beberapa di antara mereka mengakui sendiri bahwa saya ini selama ini dapat informasi Islam tuh secara nggak utuh. Dikatakan Islam itu teroris begini, begitu. Lalu saya dapati ketika saya kunjung kok, untung subhanallah dia masih punya rasa penasaran ingin tahu apa iya Islam itu begitu. Sehingga dia memberanikan diri datang ke pusat-pusat Islam baru dikasih tahu. Lalu dia masuk Islam. Lalu dia tahu Islam secara benar. Apakah ini dikatakan tentang kaitannya dengan bulughul dakwah? Apakah ini sudah sampai dakwah? Apakah dia nanti semua rakyatnya berdosa karena dia sudah sampai dakwah Islam tapi dakwanya yang sampai bukan suatu dakwah yang sebenarnya? Apakah itu masuk dosa? Apa yang mikul dosanya itu di dedengkot-dedengkotnya mereka, pemerintah mereka sebagainya itu? Yang pasti kan jadi pertama kita pertanyakan, apa iya zaman sekarang ini ada orang yang tidak sampai bulughul dakwah? Karena syarat mukallaf itu Islam baligh, berakal sehat plus bulughul dakwah. Salamatul hawas itu ada 5. Salamatul hawas, selamatnya panca indera, dia tidak tercipta dalam keadaan buta sekaligus tuli. Karena kalau buta saja masih bisa belajar dengan kalau tuli saja masih bisa belajar, tapi kalau sekaligus buta dan tuli nggak bisa belajar. Ini orang ma'fu. Karena tidak memenuhi salamatul hawas.
Ya. Yang terakhir, bulu berdakwah. Sampainya dakwah kepada mereka. Asalnya pertanyaan saya, dalam hati saya, apakah ia ada orang Eskimo atau orang mana yang di zaman ini tidak sampai dakwahnya Rasulullah SAW ke rumah mereka? Ya. Sebab Siti Fatimah radhiyallahu anha dalam riwayat dikatakan di Hakim At-Tirmidzi kalau salah diriwayatkan itu satu kali Rasulullah itu kan kalau sallallahu beliau itu kalau apa namanya mau pergi perang jihad atau apa yang terakhir dipamiti itu Siti Fatimah. Pamit semua. Terakhir yang dipamiti sebelum keluar itu Siti Fatimah radhiyallahu anha alaihissalam. Kemudian beliau pulang dari perang itu yang pertama ditemui itu Siti Fatimah. Satu kali datang. Ya. Rasulullah SAW dari peperangan. Beliau tuh pasti kalau datang tuh ke masjid dulu sholat sunnah kudum. Kudum dari safar, beliau sholat dulu baru masuk rumah. Sebelum masuk rumah beliau pasti mampir ke rumah Siti Fatimah. Di rumah beliau di Pengimaman, itu makam beliau, rumah beliau Siti Aisyah. Siti Fatimah rumahnya sebelah. Setelah rumahnya Siti Aisyah. Seberangan. Dia pasti masuk dulu Siti Fatimah baru. Itu kali kasihan Siti Fatimah melihat ayahnya tuh pulang dari perang dalam keadaan lusuh, dalam keadaan kotor. Tapi kadang sedih Siti Fatimah. Ya apa? Begitu kau berpayah-payah, wahai ayahku, bilang iya. Ya, wahai Fatimah ketahui ayahmu ini diutus oleh Allah untuk mengemban amanat, yang mana amanat ini akan sampai kepada setiap rumah. La syajarin wala majarin, tidak ada satu rumah daripada pohon, daripada batu, daripada kayu kecuali akan dimasuki oleh cahaya daripada syariat yang dibawa oleh ayahmu ini. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu apakah pertanyaan awal saya merenung apakah ada orang sekarang yang tidak sampai begitu. Tapi kan setelah saya melihat beberapa itu, pertanyaan saya berubah. Apa orang-orang semacam ini masih banyak orang di Eropa, di negara manapun, di Amerika, yang informasi tentang Islam yang sampai kepada mereka ternyata bukan informasi yang sebenarnya. Nah ini pertanyaan besar. Ya, pertanyaan besar bukan hanya untuk mereka. Sampai konon yang pernah saya juga lihat itu, sampai-sampai mereka nangis. Menyalahkan orang Islam, kalian orang Islam kemana saja, sampai ayah saya mati dalam keadaan kafir, saya yang bisa terselamatkan. Ayah saya, nenek saya tidak bisa selamatkan gara-gara kalian teledor katanya. Ya, mereka menyalahkan orang Islam ini. Ya bisa jadi. Ya banyak. Hanya setelah saya merenung tentang sampainya dakwah, apakah ada orang yang sampai dakwah? Perenungan saya beralih. Apa yang ini? Terus dakwah yang sampai itu ternyata bukan. Nah, kalau katanya Upin Ipin terpesong. Informasi yang terpesong. Yang bisa disimpangkan. Ya. Yang bukan informasi sebenarnya. Itu tasyik. Tasyik dari sebagian orang yang memang betul. Sebagian aturan itu ada yang Allah rinci. Seperti sholat dirinci oleh Rasulullah SAW. Manasik. Khudu ani manasikakum. Sholat selalu kamar sholat dirinci di hadis. Ada yang bahkan sampai Allah rinci di Quran. Masalah utang. Masalah faraid. Sampai Allah rinci setengah. Seperempat sampai Allah rinci. Karena Allah tahu ini urusan fulus ini urusan sensitif. Ya, tapi ada beberapa yang Allah biarkan. Seperti urusan kenegaraan politik. Allah tidak langsung mendikte. Tapi itu ijtihad. Tapi kan bukan berarti dibiarkan sama Allah. Tidak bisa kita mengatakan. Sehingga memang ada orang yang sengaja ingin meragu-ragukan kita tentang syariat Islam. Bahwa syariat Islam kafah. Bahwa syariat Islam membahas semuanya. Maksud tentang ketatanegaraan. Walaupun itu kita akui memang tidak serinci tentang sholat. Tapi itu sudah ada. Apa namanya koridor. Koridornya sudah ada, tinggal gemblengannya, ijmalnya sudah ada, tinggal tafsirnya, perinciannya itu. Memang terus terang jangan di kita. Di ulama saja jarang yang bahas itu. Di antara yang bahas itu adalah Al-Ahkam Sultaniyah punyanya Imam Mawardi. Salah satu pembesar ulama Syafi'iyah tahun 400
Hijriah itu menulis tentang hukum ketatanegaraan. Itu. Fikih Islam saja. Fikih Islam dalam bahasa Indonesia itu Haji Sulaiman Rasyid. Itu bagus itu Masya Allah. Itu sampai sekarang dicetak ulang. Itu Haji Sulaiman Rasyid itu masuk orang Aceh. Itu di Azhar. Dulu zaman tahun awal 1900 beliau itu ke Azhar. Itu nyusun buku fikih Islam untuk mengenalkan Islam dalam bentuk yang ya hukum Islam fikih tapi menyeluruh tapi ringkas. Menariknya ketika saya punya buku Sulaiman Rasyid itu sejak lama. Dan saya mungkin masih SMP atau apa, saya pakai buku Sulaiman Rasyid. Haji Sulaiman Rasyid. Menariknya ketika saya baru beli di akhir-akhir setelah reformasi ke belakang, itu ternyata ada tambahan yang tidak dicetak. Itu satu pasal khusus tentang khilafah, tentang pemerintahan Islam, itu nggak dicetak di edisi lama. Dan diambil di situ bahwa ini dulu nggak dicetak. Karena khawatir yang nggak membahas politik Islam. Coba lihat pembahasan politik dan di pondok walaupun saya nggak tahu ya, walaupun Fathul Qorib kan dikaji. Padahal di Fathul Qorib itu ya, memang di Fathul Qorib nggak keluar sampai terlalu anu. Tapi kalau kitab-kitab fikih besar itu dibahas sampai rinci. Bagaimana pengaturan fiskal dan moneter dalam suatu negara. Itu diatur, fiskal dan moneter. Ya, tanyalah Mbak Google, apa itu aturan fiskal dan aturan sistem moneter dan sistem fiskal dalam satu pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara itu ada fiskal, ada moneter. Itu diatur dalam Islam. Jadi kita pikir besar, apalagi sekelas minat dan sebagainya itu pasti ada. Tapi memang jarang. Bahkan di Ihya sendiri yang kayaknya tasawuf itu membahas masalah itu. Masalah gratifikasi, korupsi itu dibahas sama Ihya. Ketika Imam Ghazali membahas al-halal, kitabul halal wal haram dibahas sampai Ghazali sampai perinci, sampai masuk ke negara. Gratifikasi yang KPK sudah bahas sekarang bulat, itu ratusan tahun yang lalu itu sudah jauh banyak dibahas oleh Imam Ghazali di situ. Jadi memang jarang di kitab-kitab fikih umum itu yang bahas, ya, di kitab-kitab fikih umum itu yang banyak bahas itu mentok sama kodok apa ya, al-kodok, kitab peradilan, syahadah, persaksian dan peradilan, mentok cuma sampai peradilan saja. Ke atas pengelola negara itu memang jarang dibahas. Bahkan yang khusus menyusun kitab itu jarang sekali. Satu saja yang terkenal itu Ahkam Sultaniyah Mawardi. Ada satu punya Ahkam Sultaniyah, punyanya Buya lah kalau salah. Itu mazhab Hambali. Tapi yang paling terkenal punyanya mazhab Syafi'i itu Imam Mawardi Asy-Syafi'i yang mengarang Ahkam Sultaniyah. Hukum-hukum kesultanan, kenegaraan. Dan itu satu ulama Aceh di masa Samudra Pasai itu pernah Bustanus Salatin pernah menulis juga masalah Ahkam Sultaniyah itu dipakai oleh Sultan Aceh waktu itu di Kerajaan Samudra Pasai. Sempat nyusun masalah aturan tentang kenegaraan. Ya. Tapi sayang alam buku itu dicetak apa bentuk manuskrip. Mungkin kayaknya belum dicetak. Minim. Pustaka masalah itu memang minim. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Bahwa Islam mengatur secara global. Ya, entah bukan negaranya takut, plus ulamanya juga takut menjelaskan, takut dituduh subversif. Ya, mungkin subversif. Allah alam bisawab. Bismillah. Hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa yang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, siapa yang mengucapkan itu ya, hanya pada Allah saya bertawakal, wa rabbul arsyil azim, dia pemilik Tuhan pemilik arsy yang agung. Siapa yang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa arsyil azim 7 kali, shadiqan kana bi'au kadziban, baik dia mengucapkan dengan sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, kecuali Allah pasti akan cukupi apa yang membuat dia sumpah. Allah akan cukupi apa yang membuat dia sumpah. Siapa yang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali, maka Allah kafahullah ma'ahammah, Allah akan cukupi dia apa yang membuat dia keluh kesah dia. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah.
Tanya ndak isinya, kenapa kau jahat aku? Habis sudah.